Perkenalkan, nama saya Irfan Wahidin dari jurusan D4 Teknik Manufaktur Kapal dari tim Garuda Layang 10. Di sini saya sebagai ketua dari tim, juga dari desain dan hull construction. Perkenalkan, nama saya Bayu Septian Dinata dari program studi D4 Teknik Manufaktur Kapal Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya dari tim Garuda Layang 10. Di sini saya sebagai electrical dan pemrograman olah gerak kapal. Perkenalkan, nama saya Abdi Munif, prodi D3 Informatika dari tim Garuda Layang 10. Jobdesk saya di sini sebagai pengelola image processing. Kapal Garuda Layang 10 apabila dijadikan kapal nyata, yaitu fungsinya untuk pendistribusian peralatan dan obat-obatan COVID-19 untuk disalurkan di pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Kapal tersebut memiliki 3 kamar untuk pasien COVID-19 dan memiliki 1 kamar dokter dan 2 kamar perawat. Kapal tersebut dapat mengevakuasi atau mengangkut pasien COVID-19 dari pulau kecil untuk dibawa ke kota yang memiliki rumah sakit yang lebih bagus atau lebih baik. Desain dasar dari Garuda Layang 10 yaitu kami memilih lambung kapal tipe Pentamaran, di mana lambung Pentamaran itu memiliki 5 buah lambung. Jenis lambung ini dirancang untuk mengurangi hambatan sebanyak mungkin. Dibandingkan dengan Trimaran, jenis lambung ini memiliki volume sedikit terendam dan juga memiliki resistansi sedikit. Sistem pengendalian kapal pada Garuda Layang 10 ini yaitu menggunakan ASV atau Autonomous Surface Vehicle, di mana kapal ini dapat berjalan secara otomatis tanpa pengendalian untuk mengevakuasi pasien COVID-19, jadi untuk mengurangi orang yang berkontak langsung dengan pasien dan juga untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Proses pembuatan kapal yaitu pertama desain. Kami menggunakan aplikasi Maxuf untuk mendesain lambung kapal serta bangunan atasnya, di mana di aplikasi Maxuf ada beberapa fitur seperti untuk mengetahui displacement, untuk mengetahui index stability kapal, untuk mengetahui stabilitas kapal, dan berbagai macam. Pada kapal Garuda Layang 10, kami menata komponen kapal menggunakan index stabilitas. Jadi pada komponen nantinya saat pengaplikasian pada kapal tidak terjadinya kemiringan atau trim pada kapal. Garuda Layang 10 ini memiliki principal dimension, memiliki LOA 120 cm, lebar 50 cm, memiliki syarat 7,2 cm, memiliki CB 0,311 dan memiliki displacement 9,643 kg. Kapal ini berjenis kapal ambulan. Setelah proses desain selesai pada aplikasi Maxuf, selanjutnya kita menggunakan aplikasi AutoCAD untuk penataan gading-gading, keel, dan senta. Proses selanjutnya yaitu cutting laser. Kami menggunakan cutting laser, di mana cutting laser tersebut saat proses cetak gading, keel, dan senta kapal yaitu sangat presisi. Jadi untuk perakitan atau assembly konstruksi kapal sangat mudah dan presisi. Tahap selanjutnya yaitu proses assembly atau perakitan konstruksi kapal, mulai dari keel, gading-gading, dan senta. Proses selanjutnya yaitu pemasangan kulit kapal. Selanjutnya yaitu pelapisan resin, di mana kami menggunakan resin perbandingan yaitu 330 ml resin dibanding 15 ml katalis. Kami memilih itu karena proses pengeringannya sangat cepat. Selanjutnya yaitu pembuatan bangunan atas kapal, di mana bangunan atas kapal kami sesuaikan dari desain awal. Selanjutnya yaitu pendembulan pada lambung kapal dan bangunan atas kapal untuk menutup bagian bodi kapal yang masih berlubang. Selanjutnya pengamplasan untuk memperhalus hasil dari pendembulan. Selanjutnya yaitu pengecetan, di mana kami menggunakan 2 kali lapis cat. Cat pertama yaitu untuk dasaran dan cat kedua yaitu untuk cat utama. Bagian elektrik di sini adalah termasuk komponen kapal seperti ESC, motor, servo, dan lain-lain. Khususnya pertama kita lakukan adalah pemasangan propulsi kapal yang terdiri dari propeller, poros, shaft, kopling, dan mesin atau motor. Kami menggunakan motor brushless yang mempunyai banyak sekali kelebihan daripada motor brush. Ya, salah satunya adalah lebih cepat, lebih ringan, dan lebih compact ukurannya. Dari motor, kita yang namanya propulsi kapal kan
bagaimana motor terhubung dengan propeller. Antara itu dinamakan oleh shaft, dan shaft fungsinya untuk menghantarkan tenaga dari motor ke propeller. Antara shaft dengan motor tersebut itu dihubungkan oleh kopling. Untuk menyuplai tenaga ke motor kita menggunakan baterai. Nah, baterai tersebut tidak langsung dipasang ke motor, yaitu melalui dengan ESC. ESC kita hubungkan dengan baterai dan motor. Jadi ESC seperti sistem pengatur kecepatannya. Pada olah gerak kapal kita menggunakan dual rudder yang dihubungkan oleh push rod yang akan tersambung dengan servo. Servo ini yang digerakkan secara otomatis menggunakan Arduino. Di sini tugas saya yakni pemrograman olah gerak kapal, di mana hasil output dari image processing yang dikerjakan oleh teman saya tersebut diteruskan ke Arduino secara serial. Ya, di sini image processing menangkap sinyal berupa bola merah dan hijau yang nantinya kita olah sebagai program dengan menggunakan PyCharm. Setelah pengolahan PyCharm nantinya akan diolah oleh sebagai program output di Arduino. Setelah data tersebut dikirimkan, maka Arduino akan membaca akan diapakan aktuator atau servo di sini, apakah akan belok kiri, kanan, ataupun lurus. Tepatnya kita menggunakan dua bola yaitu merah dan hijau. Di situ adalah tantangan kita bagaimana caranya kapal ini melaju, tetapi bisa melewati rintangan-rintangan yang telah ditetapkan atau disediakan oleh panitia. Di sini kita menggunakan Arduino Mega. Kenapa kita menggunakan Arduino Mega? Yakni Arduino Mega mempunyai spesifikasi lebih tinggi daripada Arduino Uno ataupun Arduino Nano. Kecepatan transfer datanya ataupun memori di dalam Arduino tersebut lebih besar pada Arduino Mega. Kegiatan perakitan komponen kapal dimulai dari menyusun peletakan komponen gerak kapal seperti peletakan motor, ESC, servo, dan peletakan shaft beserta sudut kemiringannya. Setelah komponen kita letakkan, selanjutnya adalah mencoba komponen tersebut apakah berfungsi secara normal atau tidak. Perakitan selanjutnya yakni peletakan komponen otomasi kapal. Komponen otomasi kapal yang kita gunakan antara lain kamera Logitech G270 sebagai visual kapal, laptop sebagai pengolahan data visual kapal, dan Arduino Mega sebagai penggerak aktuator motor servo. Pada pengukuran berat kapal Garuda Line 10 memiliki berat sebesar 10 kg. Berikut adalah ketika kapal Garuda Line 10 melakukan pengujian gerak lurus. Video ini menunjukkan kapal sedang melakukan turning circle test untuk mengetahui karakteristik maneuverability kapal. Percobaan otomasi olah gerak kapal terhadap lintasan lurus. Video ini menunjukkan percobaan otomasi kapal terhadap lintasan berbelok. Terlihat kapal melakukan misi tersebut dengan sangat baik. Kapal Garuda Line 10 memilih hull pentamarang sangat tepat jika diterapkan pada penanganan pasien COVID-19. Karena ini memiliki stabilitas tinggi dan memiliki manuver yang baik sehingga akan mempercepat penanganan pada COVID-19. Dengan didukung sistem kendali otomatis, dapat mengurangi jumlah orang yang berkontak langsung dengan pasien COVID-19 sehingga mengurangi jumlah orang yang terpapar COVID-19. Jauhi penyakitnya bukan orangnya, cukup jaga jarak, jangan sampai mengusirnya, jangan sampai termakan stigma yang mengada-ngada, dan kita kuatkan rasa sosial yang harus dijaga. Kita tidak bisa sendirian untuk melawan. Dari segi kemaritiman, kami siap untuk difungsikan.